Halo Atomian, salam semangat dan sehat selalu untuk seluruh Atomian dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yuliana Ali Nurjaya, Sales Master Atomi Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atomi Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk sharing salah satu produk kebutuhan harian yang sangat luar biasa manfaatnya, yaitu sampo Atomi. Sedikit informasi, dulu rambut saya tidak sepanjang ini. Saya selalu berambut pendek, bahkan sangat pendek. Karena menurut saya, rambut panjang itu punya banyak masalah. Pasti akan rontok dan belum tentu bisa sehat, terutama pada bagian ujung rambutnya. Banyak orang berpikir bahwa shampoo bukanlah hal yang perlu terlalu serius untuk diketahui atau dipelajari seperti skincare ataupun suplemen, tetapi akan menjadi serius saat sudah menghadapi masalah seperti kerontokan, ketombe, kebotakan, iritasi kulit kepala, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa selama ini sudah rutin menggunakan shampoo tetapi tetap masih memiliki masalah pada rambut ataupun kulit kepala? Atau kenapa sih saya harus menggunakan shampoo Atomi? Ini adalah dua pertanyaan dasar yang dimiliki oleh sebagian besar orang, termasuk saya pada awalnya. Jawabannya adalah sangat sederhana, yaitu tergantung dari jenis dan kandungan shampoo yang kita gunakan. Perlu teman-teman Atomian ketahui bahwa banyak produk shampoo yang menggunakan bahan kimia untuk mengatasi masalah rambut maupun kulit kepala, yang akhirnya jika digunakan dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan masalah yang lebih banyak dari sebelumnya. Misalnya, kandungan silikon. Fungsi silikon dalam shampoo dimanfaatkan sebagai bahan untuk melapisi area batang rambut sehingga terlihat berkilau dan mengunci kelembapan di setiap helaian rambut. Termasuk juga mengurangi kusut pada rambut serta membuat rambut jadi lebih lembut dan halus. Apakah teman-teman Atomian pernah dengar bahwa jangan keramas setiap hari loh, nanti rambutnya jadi rontok? Atau ada orang yang bilang, habis keramas rambut kok jadi lepek ya? Jika shampoo yang digunakan mengandung bahan kimia tadi yaitu silikon yang memiliki efek samping yang cukup banyak. Karena silikon melapisi batang rambut, jadi membuat kotoran dan polutan mudah menempel, sehingga susah untuk dibersihkan. Akibat dari penggunaan shampoo dengan bahan seperti ini adalah, pertama, terjadi penumpukan silikon pada rambut maupun kulit kepala. Penumpukan ini tentunya menghalangi rambut dan kulit kepala untuk menyerap nutrisi dengan baik. Nah, saat rambut tidak dapat menyerap nutrisi dengan baik, maka sudah dapat dipastikan akan membuat rambut menjadi kusam, lemah, bahkan mudah bercabang dan patah. Walaupun silikon bukan bahan kimia yang beracun, namun jika rambut terlalu sering terkena paparan silikon, maka bisa saja pertumbuhan rambut akan terhambat. Jenis silikon dalam shampoo yang banyak digunakan biasanya memiliki hidrofobik tinggi. Ini berarti silikon tersebut termasuk sulit lepas dari rambut. Sisa-sisa ini akan menjadi kotoran yang mengganggu kesehatan kepala dan rambut, bahkan menyebabkan ketombe. Tumpukan kotoran silikon ini juga dapat menghilangkan volume alami dari rambut, sehingga rambut jadi lebih cepat berminyak dan memberikan kesan lepek yang tidak sehat. Nah, bagaimana dengan shampoo Atomi? Ada 3 jenis nih, shampoo Atomi yang ada di aplikasi resmi Atomi Indonesia. Pertama, shampoo herbal. Shampoo herbal ini memiliki nutrisi yang kaya dari HGSC kompleks. Mengandung sengmodan dibuat dari 10 ekstrak herbal oriental dan 16 bahan herbal untuk melindungi dan merawat kulit kepala dan rambut rusak. Karena kandungannya sangat banyak, hanya beberapa yang akan saya informasikan fungsinya secara detail, seperti kulit murbei. Fungsinya itu untuk meremajakan rambut, meningkatkan pertumbuhan, mempertahankan warna rambut secara alami. Akar fleece flower untuk pertumbuhan rambut dan mempertahankan sirkulasi darah. Jelatang, mengatasi kerontokan dan membantu pertumbuhan rambut, membuat rambut bercahaya dan sehat, mengembalikan warna asli rambut. Jahe liar, meningkatkan pertumbuhan rambut. Akar angelika dan banyak lainnya. Benar-benar sangat banyak ya kandungan shampoo herbal ini teman-teman. Nah, shampoo herbal ini selain kandungannya yang banyak, dia juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH pada rambut dengan keasaman yang rendah. Nah, tujuannya untuk menjaga rambut dan kulit kepala tetap sehat. Karena penggunaan produk dengan tingkat asam atau basa yang tinggi dapat menyebabkan rambut mudah patah dan meningkatkan masalah kulit kepala. Menetralisasi alkalinisasi rambut dan kulit kepala akibat pewarnaan dan pengeritingan yang sering dilakukan. Nah, yang kedua, shampoo absolut. Memiliki komposisi dasar yang sama dengan shampoo herbal, ditambah dengan formula yang semakin kuat dan diperbaharui. Lebih banyak herbalnya, yaitu terdapat kandungan dari hemohim. Angelica gigas berfungsi sebagai antiseptik. Cnidium officinale sebagai antibakteri dan mengurangi rasa gatal. Bionica lactiflora anti peradangan. Semua bahan tersebut diekstrak, dibuat menjadi konsentrat dan menghasilkan air nutrisi herbal yang berguna untuk membersihkan kulit kepala dan mengurangi kerontokan rambut. Ginseng modan, zat yang memaksimalkan khasiat dengan menggabungkan metode fermentasi tradisional dan unik untuk 10 bahan herbal kompleks.
berguna untuk membantu membersihkan berbagai faktor berbahaya yang menyebabkan masalah kulit kepala yang menutup pori-pori kulit kepala. Chrysanthemum dan 8 jenis bahan herbal yang diekstraksi melalui temperatur tinggi menggunakan metode rebusan herbal tradisional. Ini manfaatnya adalah untuk meringankan salah satu penyebab kerontokan rambut yaitu stres, membantu menjaga kulit kepala sehat dengan menyebarkan darah dan energi qi yang mengandung banyak panas ke kulit kepala untuk meningkatkan sirkulasi darah. Air laut dalam HC72+, bahan yang memperkuat penyerapan di kulit kepala dengan mencampurkan 7 bahan ramuan herbal yang diekstraksi pada tekanan 10.000 meter di bawah permukaan laut. Ini berfungsi untuk membantu mencegah kerontokan rambut dan meningkatkan pertumbuhan rambut dengan meningkatkan sirkulasi darah. Nah, yang terakhir adalah sampo scalp care. Kulit kepala atau scalp adalah bagian kulit pada kepala tempat tumbuhnya rambut. Bagian tersebut mengandung kelenjar sebakus atau minyak dan akar rambut dengan kurang lebih 80.000 pori-pori kulit kepala. Kesehatan pori-pori sangat penting untuk kesehatan rambut. Kulit kepala yang sehat mempunyai permukaan yang lembab dan elastis dengan pori-pori terbuka yang bersih dan tidak tersumbat. Karakteristik kulit kepala berbeda dengan wajah. Kulit kepala memiliki karakteristik yang membuat keratin yang sudah tua atau sekresi sebum dan lain-lain termasuk benda asing atau kotoran tidak mudah jatuh karena adanya rambut. Ketika benda asing atau kotoran tersebut berada pada kulit kepala untuk jangka waktu lama, akan memberikan efek yang buruk terhadap metabolisme rambut dan kulit kepala tersebut. Nah, saya cerita sedikit nih tentang apa sih itu ketombe. Ketombe adalah serpihan kulit kepala berwarna putih atau keabu-abuan. Ini terjadi karena pertumbuhan atau kerontokan kulit kepala yang terlalu cepat. Kabar gembiranya, ketombe tidak menular dan sangat jarang menjadi penyakit serius. Tetapi memiliki ketombe di kepala tentunya dapat menurunkan rasa percaya diri. Beberapa hal yang terjadi saat kulit kepala berketombe adalah yang pertama, menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala, ini sudah pasti. Yang kedua, kulit kepala memerah dan bengkak. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan kerontokan rambut. Nah, apa sih sebenarnya menjadi penyebab dari ketombe? Para ahli meyakini bahwa kondisi ini dapat terjadi akibat adanya peningkatan produksi minyak, sekresi, dan jumlah jamur pada kulit. Keberadaan jamur pada kulit kepala umumnya merupakan penyebab yang paling sering menimbulkan ketombe. Ceritanya seperti ini. Untuk melindungi kulit dari bakteri dan melembabkan kulit kepala, kelenjar sebakus itu akan memproduksi keringat atau sebum. Sayangnya, jamur yang berada pada kulit kepala manusia yang bernama Malassezia ini adalah tipikal jamur yang memakan lemak yang ada pada sebum. Akibatnya, jamur tersebut menghasilkan sisa pencernaan berupa asam lemak. Asam lemak ini nantinya dapat membuat iritasi kulit kepala dan menghambat metabolisme serta pertumbuhan sel kulit kepala yang baru. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan sel kulit kepala, menyebabkan kulit kepala mengelupas. Setiap kulit kepala dapat menghasilkan minyak dan jamur. Namun, hal ini tidak otomatis membuat orang pasti berketombe. Karena setiap orang memiliki sensitivitas dan daya tahan yang berbeda terhadap asam lemak yang dihasilkan Malassezia. Jadi, sudah ada sedikit gambaran ya teman-teman, apa sih itu ketombe dan apa penyebabnya. Nah, penjelasan ini saya ceritakan sedikit agar teman-teman atomian dapat memahami kenapa sih Atomi memilih beberapa jenis herbal tertentu untuk sampo scalp care ini. Ya, apa saja kandungannya? Terdapat 3 kandungan utama pada sampo scalp care. Yang pertama, neem. Neem biasa digunakan untuk pengobatan herbal India. Manfaatnya banyak sekali. Salah satu kegunaannya untuk mengurangi ketombe dengan cara mengatasi kulit kepala yang kering dan sebagai antibakteri alami. Yang kedua, shikakai. Penuh dengan vitamin dan antioksidan, berguna untuk pertumbuhan rambut, juga berfungsi sebagai antimikroba yang nantinya dapat mencegah timbulnya jamur pada kulit kepala yang menyebabkan ketombe. Selanjutnya, arnika. Untuk menyembuhkan luka, ini akan mengurangi iritasi pada kulit kepala. Nah, dari sharing ini pasti teman-teman atomian sudah mulai mengerti bukan? Kenapa shampoo Atomi menjadi pilihan yang terbaik? Setelah kita mengetahui kandungan alami yang luar biasa pada sampo Atomi dan terbukti semuanya bagus, jadi mungkin beberapa teman-teman atomian bingung nih mau pilih yang mana. Nah, tapi tenang, tidak perlu khawatir. Ini kembali kepada kebutuhan masing-masing dari teman-teman atomian. Ada beberapa tips yang dapat saya berikan dalam pemilihan produk shampoo Atomi. Jika teman-teman atomian memiliki rambut atau kulit kepala yang tidak memiliki masalah atau hanya masalah ringan, misalnya karena pengeritingan atau misalnya pencatokan rambut, ya pewarnaan rambut, itu teman-teman dapat menggunakan sampo herbal. Nah, sementara untuk teman-teman atomian yang mengalami kerontokan dapat ditelusuri lebih lanjut. Jika kerontokan bukan karena ketombe, maka dapat menggunakan sampo absolut. Tapi jika rambut rontok ataupun rambutnya tidak rontok tapi memiliki masalah ketombe, sudah pasti teman-teman atomian dapat memilih sampo scalp care sebagai jawabannya.
Nah, sangat mudah kan teman-teman dalam menentukan shampoo mana yang harus dipakai. Ada sedikit tips lagi yang mau saya berikan dalam menggunakan shampoo Atomy. Ya, biasanya kalau kita pakai shampoo sudah biasa gitu teman-teman, hanya membasahi rambut dan berbusa, setelah itu selesai kita bilas. Tapi ada sedikit tips sederhana dari pemakaian shampoo Atomy ini. Seperti biasa kita basahi rambut, pijat ke seluruh bagian rambut dan kulit kepala selama 1-2 menit dengan menggunakan jari. Menggunakan jari ya teman-teman, bukan kuku. Karena kalau kita menggunakan kuku, ini nantinya akan menyebabkan iritasi kulit kepala. Nah, pemijatan 1-2 menit ini tujuannya adalah supaya kandungan herbal yang ada pada shampoo Atomy ini dapat meresap ke dalam kulit kepala dengan maksimal. Nah, setelah selesai, lalu dibilas hingga bersih. Kalau saya, teman-teman, biasanya menyesuaikan dengan aktivitas harian juga. Jika aktivitas terlalu tinggi kan keringat berlebih. Nah, saya akan mengulangi urutan penggunaan shampoo tadi sampai 2 kali. Karena biasanya memang kalau keringat berlebih pasti minyak di kepala juga lebih banyak. Tapi kalau kegiatan harian seperti biasa, normal, cukup menggunakan sekali. Jadi, kembali lagi ini dikembalikan ke kebutuhan dari masing-masing teman-teman Atomian. Nanti setelah teman-teman Atomian mencobanya, pasti saat keramas menjadi saat yang menyenangkan. Karena sensasi shampoo Atomy itu memberikan kesegaran tersendiri untuk kulit kepala kita. Jadi pemikiran saya yang tadinya tentang rambut panjang susah dan punya banyak masalah sudah tidak berlaku lagi sejak saya menggunakan shampoo Atomy. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman Atomian semua. Sebagai akhir kata, tidak ada jalan pintas menuju Roma, tetapi selalu ada jalan untuk ke sana. Tidak ada kesehatan dan keindahan rambut tanpa perawatan. Asal membersihkan dan merawat dengan konsisten pasti bisa. Atomy Indonesia, ayo bisa!